Halo semuanya, balik lagi dengan saya Asyika Tania, CPNS Latsar tahun angkatan 2026. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau buat podcast tentang sesuatu yang agak beda nih dari biasanya. Kita mau ngobrol santai aja, tapi tetap serius ya, tentang salah satu materi yang menurut kita berdua cukup bikin mikir nih di Latsar kita kali ini. Ya bener banget nih, pas pertama denger temanya itu udah bikin mikir, ini bakal berat banget gak sih ya pembahasannya Nah kan, gitu. bener kan? Makanya kita bakal coba untuk bawainnya dengan versi yang ringan aja nih. Oh iya, sebelum kita lanjut, perkenalkan diri dulu dong buat yang cantik di samping saya ini. Waduh, oke. Hai semuanya, saya Zahra Tiarani, CPNS Angkatan tahun 2025 dari unit kerja yang sama nih, sama host kita nih, di Rutan Kelas 2B Kota Bumi, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan yang ada di sebelah saya ini adalah rekan angkatan saya juga nih, yang sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi host podcast ya. Tiba-tiba banget kan, tiba-tiba memang. Padahal kita ini sama-sama baru ya Mbak Rania, sama-sama lagi Bener banget. latsar, sama-sama lagi belajar juga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba aja. Karena sebagai calon ASN kita harus multitalenta dan serba bisa kan. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, Mbak Rani udah siap atau belum nih? Siap, 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 gas. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang paling jujur dulu. Nah, waktu pertama dapat materi soal rela berkorban ini, kamu langsung paham atau kayak mikir dulu, ini maksudnya gimana sih gitu? Dari yang paling jujur dulu ya. Jujur nih, kalau pertama denger tuh langsung bayangin yang heroik-heroik gitu. Kayak pahlawan, perang-perangan, angkat senjata. Terus kayak aku tuh mikir lah, apa sih hubungannya nih sama kita yang baru masuk kerja kayak Bener gini banget. gitu. Aku juga mikir hal yang sama kayak gitu karena kayak ini nih sebenarnya relevan nggak sih buat kita yang kerjanya itu ngurusin berkas, kerjanya di meja duduk dan atau mungkin kita ngurusin WBP warga binaan di lingkungan rutan ataupun lapas gitu kan. Nah, bener banget nih. Tapi setelah beneran dengerin materinya, ternyata tuh justru relevasinya tuh luar biasa banget loh. Dan cara pandang saya tuh jadi berubah, lumayan berubah banyak gitu tentang hal ini. Oke, jadi ini nih yang mau kita gali nih. Jadi yang dimaksud perubahannya itu gimana sih, Mbak? Tolong dong diceritain gitu kan. Yang nonton juga pada mau tahu nih gimana. Oke, jadi tuh gini, ternyata tuh rela berkorban tuh bukan soal dramanya nih. Intinya tuh sederhana lah, kesediaan untuk ngedahulin kepentingan yang lebih besar dibanding kepentingan diri kita sendiri nih, gitu aja. Kedengarannya simple banget ya. Intinya itu mendahulukan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Tapi prakteknya gimana nih, Mbak Rani? Apakah prakteknya itu sesimpel kedengarannya juga atau bahkan lebih sulit atau gimana nih? Nah, di situ sih sebenarnya bentuk lucunya. Praktiknya itu justru yang lebih susah. Karena manusia itu kan termasuk kita nih ya. Itu kan secara naluri ya pasti mikirin diri sendiri lah ya gitu. Ya itu wajar. Tapi nilai ini nih ngajarin kita untuk sadar. Ada loh yang lebih besar dari kepentingan kita sendiri gitu. Oh, jadi ini soal kesadaran ya, Mbak ya, bukan soal keterpaksaan. Bener nggak, Mbak? Persis banget. Kata kunci di rela berkorban itu sebenarnya bukan di berkorbannya nih, tapi di relanya. Ikhlas, sadar, bukan karena takut atau karena bukan disuruh-suruh Nah, gitu. ini menarik nih. Jadi kalau kita lakuin sesuatu, tapi sering ya kita mungkin ngelakuin sesuatu, tapi kita sambil ngomel-ngomel nih, walaupun nggak di mulut ngomelnya, tapi pasti dalam hati kayak ngomel-ngomel gitu. Jadi ini belum bisa ya Mbak ya disebut dengan rela berkorban ya. Waduh, nah itu tuh pertanyaan bagus juga nih ya. Saya rasa ya selama ini kita tetap lakuin tugasnya dengan baik sambil pelan-pelan tuh ngelatih keikhlasannya itu udah progres kok. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang bisa instan, nggak langsung cepet, nggak langsung sempurna lah gitu Oke, intinya. oke. Jadi ini tentang perjalanan bukan tujuan ya.
Nah, jadi sekarang yang konkret nih, kita kan baru masuk kerja, belum lama juga, mungkin belum sampai setahun lah ya. Menurut Mbak Rani, bentuk nyata dari rela berkorban buat kita calon ASN itu apa aja sih Mbak? Bisa disebutin nggak? Banyak sih ternyata. Yang pertama itu dari yang paling sering lah ya dianggap orang sepele, misal ngorbanin kenyamanan demi pelayanan. Kayak bayangin aja nih, ada hari-hari di kantor di mana tuh kayak semua tuh numpuk lah intinya. Sistem ngadat atau masyarakat yang datang kondisinya udah nggak sabar, udah kayak numpuk, bak-bak banget, kayak rame banget, sumpek banget lah intinya. Nah, di situasi kayak gitu tuh milih untuk tetap sabar, terus tetap profesional itu tuh bentuk pengorbanan yang nyata loh gitu Iya, sebenarnya. bener banget, bener banget. Jadi padahal itu tuh paling kelihatan ya sama masyarakat langsung gitu. Kalau kita cuek atau kita judes, yang kena pasti nama instansinya. Jujur-jujuran deh sekarang ya. Ada nggak sih momen selama Latsar ini yang beneran bikin Mbak Rani tuh ngerasain makna pengorbanan itu gitu? Walaupun kita kalau dihitung mungkin baru 2 hari Latsar. Ini hari kedua kita Latsar, guys. Gimana Ada, Mbak? ada. Dan lucunya tuh momennya simple banget sih. Pasti waktu kegiatan fisik PBB, apel pagi, jadwal padat dari pagi sampai malam. Di awal tuh kayak ngerasa berat banget nih, capek banget, kayak kangen rumah. Apa ya? Eh, Kalau orang-orang ngomonginnya Homesick, kalau homesick ya, homesick, homesick tuh bener, pikir nih jujur banget ya, melayang melayang kemana-mana nih udah nggak karuan banget ya pasti ya. bener. Tapi kayaknya semua orang, mungkin CPNS yang lagi latsar aja sih ya, pasti itu ngerasain nggak sih kayak gitu, homesick, kangen masakan rumah gitu kan? Benar banget. Dan disitulah justru eh, saya ini nemu loh pelajarannya. Karena waktu saya udah mau nyerah, saya ingat kalau pahlawan kita dulu tuh berkorban jauh lebih dari ini, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Dalam kondisi yang jauh lebih berat, tanpa gaji, tanpa jaminan, bahkan kayak tanpa tahu mereka tuh selamat gak sih, bakal selamat gak sih habis ini gitu. Terus aku tuh ngeluh capek, Bener, kayak rasanya tuh malu sendiri. bener. Kalau dipikir-pikir sih nyelekit ya. Iya bener banget, nyelakit tapi perlu. Hmm. Oke, sekarang kita move ke next topik. Nah, kita bakal bahas tentang spesifik lebih ke kementerian kita sendiri nih, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di pemasyarakatannya, karena kita kan kerjanya di rutan nih sekarang. Nah, menurut Mbak Rani nilai rela berkorban ini wujudnya kayak gimana sih kalau di pemasyarakatan sendiri? Nah, kalau di pemasyarakatan ini menurut saya sih underrated banget ya. Kita kerja untuk sesuatu yang banyak orang nggak terlalu perhatiin gitu. Mastiin warga binaan dapat pembinaan yang layak, yang baik, yang manusiawi gitu kan. Karena biasanya kan cenderung orang-orang mikir nih kalau ada orang jahat nih Bener, gitu bener kan. banget. Justru kalau kita di sini itu harus ngelindungin mereka nih, biar mereka tuh dapat pembinaan yang oke lah intinya gitu. Sebenarnya mereka ini ketika mereka balik ke masyarakat tuh mereka bisa jadi orang yang baik, nggak glamour, nggak banyak sorotan, tapi dampaknya tuh kelihatan dan nyata banget Iya, gitu loh. benar-benar. Dan itu sebenarnya butuh kesabaran yang luar biasa ya, Mbak ya. Nggak semua orang kuat loh di posisi itu. Bener banget nih. Makanya saya tuh punya respect yang sangat-sangat besar ya buat rekan-rekan eh, yang bertugas di lapas ataupun rutan nih kayak kita ini nih. Mereka itu menghidupi nilai-nilai rela berkorban tuh setiap harinya. Bukan di atas panggung, tapi di balik tembok yang jarang dilihat sama orang lain gitu. Bener banget. Jadi sisi instansi kita ini sama-sama punya bobot pengorbanan yang besar ya. Bukan cuma bentuknya yang beda aja. Persis banget nih. Dan itu tuh yang bikin saya tuh makin yakin nih kalau kita tuh bukan sekadar pegawai. Kita tuh penjaga dua hal yang sangat
fundamental banget nih, kedaulatan di perbatasan dan kemanusiaan di balik tembok Wih, keren gitu. banget bahasanya di balik jeruji Di gitu balik ya, di jeruji, di balik balik jeruji. tembok Iya, gitu. benar. Di Karena ini lingkupnya, lingkup pekerjaan kita ini memang sangat-sangat tertutup gitu ya. Untuk orang lain tahu itu mungkin sangat awam lah untuk orang-orang di luar sana. bener Oke, banget. hampir kelar nih, Mbak. Satu pertanyaan terakhir. Jangan capek dulu ya. Nah, Enggak lah, enjoy, enjoy. oke. Kalau ada satu kalimat yang apa ya, yang paling kamu bawa pulang, dari semua yang kamu pelajari tentang rela berkorban ini apa? Dari sepanjang kita ngobrol-ngobrol tadi nih. Ada sih ya yang terus terngiang gitu loh buat saya sendiri, yaitu bela negara tuh bukan tentang apa yang negara kasih loh buat kita, tapi tentang apa yang kita persembahkan gitu, kita kasih gitu untuk negara. Mungkin kedengarannya klise gitu ya, tapi semakin saya renungin, semakin saya percaya itu tuh bener adanya. Karena pengabdian yang tulus itu bukan transaksi ya. Wih, bukan Bukan transaksi. transaksi. Itu dalam banget sebenarnya maknanya ya. Kita sering masuk dunia kerja dan mindset kayak saya kerja dan saya harus dapat ini. Tapi ternyata jadi ASN itu lebih dari itu ya, Mbak ya. Jauh lebih dari itu. Dan satu pesan terakhir saya buat teman-teman nih yang nonton ya, jangan tunggu momen besar untuk mulai berkorban. Mulai dari yang kecil aja nih. Dari hari-hari, datang tepat waktu, kerjain tugas-tugas dengan sungguh-sungguh, terus tolak yang gak harusnya kita ambil gitu. Layani dengan sabar, karena pengorbanan kecil tuh tapi konsisten nih. Kalau dijumlahkan tuh sebenarnya nilainya udah luar biasa banget loh Nih, gitu. suka banget nih yang kayak gini nih ya. Keren banget Mbak Rani ini. Nah, jadi Waduh. eh ya karena ASN itu memang berorientasikan pada pelayanan, seperti semboyannya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu bergerak prima, pelayanan Pelayanan luar luar biasa. biasa. Bener kan? Nah, Gokil sih ya. oke. Nah, kayaknya kita udah cukup nih ya ngobrolnya. Maksudnya udah sangat amat berisi nih obrolan kita yang kurang lebih hampir sejam ini loh realnya ya. Bener. Lumayan Nah, panjang ya ternyata. Padahal tadi bilangnya kayaknya santai aja deh gitu. santai-santai tapi tetap dalam, dapet banget ya. Oke teman-teman, makasih udah dengerin obrolan kita hari ini. Semoga ada yang bisa dibawa pulang ya, bukan cuma buat nilai latsar aja, tapi buat pegangan kita ke depannya sebagai ASN. Iya nih, terima kasih banyak buat yang udah nonton nih. Semangat juga terus buat kita semua ya, sesama CPNS, sesama yang lagi belajar juga nih, sesama yang lagi berusaha jadi abdi negara yang beneran keren lainnya. Amin, amin. Semangat untuk kawan seperjuangan, letting-letting angkatan 20 berapa Mbak Rani? Dua Angkatan puluh dua puluh lima, lima, angkatan dua dua puluh puluh lima. lima. Semoga lancar kita lancar. Salam dari kami, peserta Lansar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di lingkungan Rutan Kelas 2B Kota Bumi. Semangat! Semangat. Bye!